Manajer tim KTM, Francesco Guidotti, menceritakan beratnya kondisi tim mereka di paruh pertama MotoGP 2022. Tim pabrikan KTM mengandalkan Miguel Oliveira dan Brad Binder, sementara tim KTM Tech3 dengan dua rookie, Remy Gardner dan Raul Fernandez di MotoGP 2022. Selama 11 seri pertama MotoGP 2022, KTM hanya berhasil meraih kemenangan di Indonesia melalui Miguel Oliveira. Setelah itu, KTM seakan terus dihantam hasil negatif hingga memasuki libur musim panas MotoGP 2022. Setelah ditelisik lebih dalam, KTM menemukan banyak fakta bahwa mereka kurang cepat di sesi kualifikasi. Posisi start yang kurang baik membuat para pebalap mereka tidak bisa tampil maksimal di hari perlombaan yang sesungguhnya. Berbekal analisis tersebut, Guidotti menegaskan bahwa kru timnya sudah bekerja keras untuk lebih cepat di sesi kualifikasi. Ia sudah menitik beratkan pada permasalahan itu agar hasilnya di paruh kedua nanti bisa sesuai ekspektasi. Di paruh pertama MotoGP 2022 kami harus menghadapi beberapa masalah, terutama dari segi teknis, tidak mudah bagi mekanik, insinyur, tetapi saya juga, kata Guidotti dikutip Autores. It dari Speedway. Selain itu, KTM juga harus memikirkan calon dua pembalap di MotoGP 2023 mengingat Oliveira telah dipinang tim lain. Konfirmasi dua pembalap baru untuk musim 2023 juga membutuhkan banyak perhatian, sambung Guidotti. Itu bukan tugas yang mudah bagi saya dan tim, tapi motivasi kami masih sangat tinggi. Tegasnya, target terdekat KTM adalah memperbaiki catatan kualifikasi di MotoGP Inggris 2022, yang berlangsung di sirkuit Silverstone pada 5-7 Agustus mendatang. Kami harus lebih baik saat kualifikasi. Kami banyak berpikir tentang bagaimana kami bisa melakukannya. Kisahnya, kami punya beberapa ide, kami ingin melihat kemajuan ke arah yang lebih baik di Silverstone, tegasnya. Sementara itu, usai merebut podium MotoGP perdananya di sirkuit Assen, Belanda, Marco Bezzecchi banjir pujian dan diluk-lukan seisi paddock, bagaimana tidak? Meski masih berstatus debutan dan mengendarai motor dengan spesifikasi lama, rider Muni VR46 Racing Team, ini sudah menunjukkan performa yang impresif. Pada awal musim, Bezzecchi memang sempat terseok-seok dalam beradaptasi dengan Ducati Desmosedici GP21, namun, lambat laun ia menunjukkan potensinya yang apik dalam sesi latihan dan kualifikasi di beberapa pekan balap. Ia pun sempat start dari grid kedua usai menjalani kualifikasi yang gemilang di Mugello, Italia. Di Assen, Bez pun menggila. Start keempat, ia bertarung melawan banyak rider berpengalaman dan akhirnya finish kedua di belakang sahabatnya sendiri, Pecco Bagnaia. Ia menjadi debutan 2022 pertama yang meraih podium. Tak hanya itu, ia juga menjadi rider pertama yang mempersembahkan trofi kepada VR46 Racing Team. Dilihat dari performanya yang terus menanjak, Bezzecchi pun diprediksi akan segera meraih kemenangan dalam waktu dekat. Namun, siapa sangka bahwa ternyata rider berusia 23 tahun ini, sempat dianggap Valentino Rossi sebagai rekrutan yang cukup berisiko di VR46 Riders Academy. Ingin mengenal lebih jauh soal Marco Bezzecchi sang jagoan baru VR46, berikut fakta-fakta uniknya, termasuk alasan mengapa salah satu legenda MotoGP menganggapnya punya talenta istimewa. Saat masih anak-anak, Bezzecchi ternyata sempat takut ikut balapan motor. Hal ini dikonfirmasi oleh sang ayah, Vito. Awalnya, jika mendengar motor mendekat, ia menghindar dan melemparkan diri ke rumput. Istri saya berkata, "Apa kau tak lihat ia ketakutan?" Tapi Marco kembali ke kantor saya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa pergi dan mencoba lagi?" Kisahnya. Bezzecchi mengaku punya keinginan untuk jadi pembalap motor pada usia 6 tahun. Kala itu, minta dibelikan helm oleh ayahnya, dan saat tiba di toko, ia melihat helm dengan desain Rossi yang ada di rak, tapi si penjual bilang itu helm balap anaknya. Kemudian saya berkata pada ayah saya, bahwa saya juga ingin balapan. Begitulah awalnya, tuturnya.